kembali lagi di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Saya Karakter People, kita ketemu lagi bersama Kak Angel nih. Kak Angel, dia adalah seorang mahasiswi ya Kak Angel ya. Dan semenarik apa sih dia tentang kehidupannya, bahwa ini ada beberapa display karya-karyanya dari batik Amurwati ya. Betul. Ini ya. Oke. Nah Kak Angel sendiri nih ngomong-ngomong, kali ini kesibukannya apa nih Kak Angel? Dari beberapa kegiatan selain membatik, sekarang aktivitasnya apa aja nih di teman-teman Karakter People? Siapa tahu ingin tahu nih untuk di-share ke teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau menyapa dulu. Halo teman-teman Ya. Karakter People. Perkenalkan, aku Angelin Loisa Betania, bisa dipanggil Angel atau Angelin. Saat ini aku sebagai mahasiswi Oke. di Magister Kajian Pariwisata di UGM. Selain itu, aku juga punya edukasi membatik yang bernama Batik Amurwati. Jadi aktivitas sehari-hari fokusnya ke akademik sama ke budaya sih Mas. Oke. Nah ini kan berarti terkait anak muda ya. Ini Iya. anak muda tapi kok sukanya batik dan budaya nih. Ini ngomong-ngomong, area kelahiran tahun berapa nih Kak Angel nih? Kira-kira tahun berapa coba Mungkin tebak? masih milenial atau Gen Z nih masuknya nih? Gen Z. Oh Gen Z, oke. Gen Z sendiri itu menarik ya, ini dengan dilema yang saat ini ada. Biasanya mereka itu lebih suka ke banyak hal-hal kegiatan yang berbau dengan konten dan juga creation ya. Tapi ini Mbak Angel juga tertarik di wilayah budaya atau local wisdom ya lebih tepatnya. Salah satunya adalah batik Amurwati. Nah ini boleh diceritain nggak Mbak Angel? Mbak Angel sendiri kan selain dari pariwisata ya, ini kayaknya dapat beasiswa LPDP juga ya. Iya, Oke. betul. Itu di jurusannya masih sama atau beda nih? Untuk beasiswa LPDP ini untuk S2 di jurusan Kajian Pariwisata. Oke, kajian pariwisata nih. Ngomong-ngomong, Mbak Angel sendiri, kira-kira dari sudut pandang Mbak Angel itu terkait anak muda dan membatik itu sendiri itu bagaimana sih? Kenapa kok Mbak Angel itu sampai sejauh itu untuk bisa menganugerahkan karya-karyanya melalui batik Amurwati ini? Kira-kira gimana nih? Oke, jadi singkat cerita ya. Ya. Dulu di waktu kuliah S1 di tahun 2020 itu di semester 4, jadi waktu itu masuk masa awal pandemi. Nah, karena sebenarnya dulu tuh dari SMK itu kan SMK pariwisata, terus tertarik sama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, ada magang. Jadi aku mengajukan magang sendiri, magang pribadi, dan aku mengincar salah satu museum di Jogja, yaitu Museum Batik. Nah, mulai di situ mulai masuk. Sebelumnya belum berekspektasi atau menyukai batik itu sendiri sebenarnya, tapi masuk dari situ mulai belajar untuk memandu wisatawan yang berkunjung. Terus ternyata diarahkan gitu sama beberapa guide yang bekerja di sana. Kalau kamu mau di sini, kamu juga harus bisa mengajari orang untuk membatik. Nah, disitulah aku mulai belajar sedikit-sedikit. Belum pernah ada basic juga sama sekali. Diajari sama pembatik yang ada di museum juga. Nah, waktu itu mulai batik kayak gini nih. Dalam waktu 1 bulan magang Mas, 1 bulan magang, dan setelah itu 2 tahun nggak menyentuh batik sama sekali, nggak belajar sama sekali. Ketika lulus dari S1 di tahun 2022 awal, nah di situ ketemu lagi nih sama tadi teman yang bekerja sebagai guide di situ. Gitu. Nah, dia menawari mau nggak mandu workshop untuk waktu itu wisatawan, ya ada wisatawan lokal, ada yang mancanegara juga untuk workshop membatik itu di tempat yang berbeda. Nah terus karena waktu itu baru lulus, belum dapat kerja beberapa bulan, jadi mencoba freelance di situ. Nah disitulah masuk untuk coba deh kemampuan yang 2 tahun lalu coba diaplikasikan lagi. Ternyata belajar sedikit-sedikit bisa. Nah terus dalam jangka waktu setengah tahun mulai tertarik ke kegiatan perdutaan. Sebelum ngomongin batik tadi sempat join di Duta Bahasa DIY nih Mas. Nah terus setelah itu masih penasaran gitu sama dunia perdutaan ini, terus iseng-iseng kan. Aku kalau penasaran tuh iseng-iseng scroll, ada nggak sih pemilihan duta batik gitu kan. Udah iseng-iseng cari di Instagram, ternyata ada, dan itu langsung audisi ke nasional. Coba daftarin diri ke situ, ternyata lanjut dan sampai finalnya di Surabaya waktu itu. Jadi beberapa proses yang harus dilaksanakan di Jogja, tag video dan lain-lain itu udah terlaksana, terus berangkat ke Surabaya untuk final gitu. Itu mulai dari situ semakin
giat untuk mengampanyekan batik, untuk advokasi, kemudian juga untuk mengajak anak-anak muda nih sesama Gen Z. Nah, setelah dari situ ada lagi keinginan, nggak cuman program yang ada waktu itu ya sebagai sebagai program kerja waktu lomba, tetapi juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, di situ berpikir untuk gimana kalau buka kursus edukasi membatik yang pasarnya itu ke anak muda khususnya mahasiswa dan pelajar. Kalau yang lain mungkin udah ke mancanegara, fokusnya benar-benar kalau aku ke anak muda dulu, fokus ke anak muda. Terus di bulan April 2024, jadi udah 1 tahunan ini. Nah, Amurwati ini berdiri tanggal 1 April 2024. Dan sebelum berdiri ini ada satu cerita juga nih. Jadi waktu itu di awal tahun 2024 setelah pulang dari Surabaya, itu aku iseng-iseng ngeliat di Instagram, iseng-iseng lagi ada semacam open casting talent dari anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang mereka mau bikin tugas akhir. Tugas akhir itu mereka mau bikin film. Nah, filmnya itu temanya kebudayaan, judulnya Sido Asih, dan di situ aku coba, padahal nggak ada basic sama sekali kan. Terus coba untuk ya udah daftar dulu, ternyata kepilih jadi talent utama. Dan namanya si tokoh utama ini adalah Limar Amurwati gitu. Amurwati. Terus kepikiran kan, coba izin sama panitia buat ambil si nama ini, jadi ya itu tadi, jadi nama brand iya, gitu. Jadi izin, ternyata mereka memperbolehkan, mereka juga seneng dan mereka tuh masih ngikutin gitu sampai sekarang. Mbak keren kayak gitu. Namanya? Filmnya Sido Asih. Sido Asih itu short film atau long film? Short film sih, sekitar berapa menit ya? Berarti ceritanya itu menceritakan tentang apa tuh? Ceritanya itu sebenarnya nih mengombinasikan antara romance, terus habis itu komedi sama ya tadi kebudayaan gitu. Oke. Berarti menarik ya. Tapi ada unsur-unsur membatiknya juga di situ. Ada, jadi benar-benar praktek membatik kayak itu tuh udah aku banget. Ceritanya di situ si Limar ini tuh punya galeri batik gitu. Jadi aku ini nanti aku di dunia nyata aku bakal kayak gini gitu, Mas. Berarti ada tokoh inspirasional atau semacam woman empowerment ya, yang wilayahnya itu bergerak di batik. Di dalam tokoh itu namanya tadi Limar Amurwati, dan akhirnya jadi brand Batik Amurwati ini. Oke. Udah 1 tahun umurnya ya? 1 tahun. Oke, baru bisa berjalan ya ini? Iya. Ya pasti kalau manusia kan bisa berjalan ya umur 1 tahun. Oke. Tapi paling nggak kan kemarin juga udah ada banyak kegiatan kolaborasi ya Kak Angel ya, bahwa Batik Amurwati itu sendiri nyasarnya adalah untuk anak muda. Ya mungkin untuk anak muda yang sekarang masih aktif di perkuliahan dan mahasiswa kan rata-rata itu adalah Gen Z ya, Gen Z, dan mungkin ada semacam workshop atau pelatihan atau gimana tuh biasanya kegiatan-kegiatannya itu sama teman-teman? Kalau kegiatannya memang fokus ke edukasi membatiknya. Jadi sudah beberapa kali berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Di tahun lalu itu pernah kedatangan dari teman-teman Amikom, ada 6 orang, mereka itu mewawancara aku, dan mereka itu mau menggunakan hasil wawancara itu sebagai tugasnya mereka. Nah, setelah itu sekitar 1 minggu kemudian mereka datang untuk membatik gitu. Terus sering sih teman-teman dari ini komunitas mahasiswa ilmu komunikasi se-Jogja waktu itu tuh Public Relation Days di bulan Oktober 2024. Nah itu mereka mengundang aku juga, mereka bikin acara, Mbak kami mau bikin acara gini tapi kami pengen ada unsur budayanya, jadi kami mau mengundang Amurwati gimana gitu. Itu yang wilayah mahasiswa ya. Komunitas kayaknya kemarin juga ada ya, kayaknya kemarin tuh kolaborasi sama Yogyakarta Scholar Networking kalau nggak salah ya. Iya. Itu kayaknya malah temennya bawa anak bule juga ya kalau nggak salah. Iya. Berarti secara nggak langsung kan Batik Amurwati itu sendiri udah mengundang tamu mancanegara tuh melalui komunitas. Ya. Oke. Berarti ini udah lumayan gede ya Mbak ya. Udah secara pelatihan berarti fokusnya di edukasi pelatihan, workshop sama praktek ya. Praktek membatiknya sendiri itu praktek ya. Nyanting gitu ya Mbak ya. Iya. Full proses. Ini contoh kan ada karyanya ya Mbak ya. Betul. Ini ada karyanya itu
ini pakai batik tulis cap atau gimana? Ini batik tulis, iya. Jadi ini batik tulis. Ini Oke. yang membuat warnanya bisa bermacam-macam ini karena dia pakai teknik colet. Jadi kalau dicelup itu kan nanti kain tuh cuma satu warna aja kan, satu warna. Nah kalau ini kita kayak melukis aja, jadi ditaruh di plastik, terus baru koran, terus kita colet satu-satu gitu. Berarti ini kayak kayak gitu ya? Iya, pakai kuas. Okay. Terus yang warna putih ini dia malamnya, jadi malamnya kan ngeblok. Aku blok gitu ya. Blok. Oke. Berarti ini warna dasar putih ya? Warna dasar kainnya putih semua. Oke. Terus ini ada istilah batik Amurwati Grand Senyum Hotel. Yeah. Wah, ini gimana nih di Grand Senyum Hotel atau gimana nih Pak? Nah, jadi waktu itu di bulan Mei 2024 itu waktu itu kan aku juga bekerja di museum sebagai pemandu workshop di Museum Sono Budoyo. Nah, kedatangan ini dari pihak Grand Senyum Hotel gitu. Mereka ingin ada atraksi membatik waktu breakfast. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 10, dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, jadi 3 jam. Waktu orang-orang sarapan tuh pengen ada aktivitas, terus mereka langsung tanya-tanya ke aku, terus gimana Mbak Angel bisa nggak gitu. Terus akhirnya aku di sana selama 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, ya 2 bulanan. Terus aku waktu di museum aku kasih nama Grand Senyum. Jadi waktu di Grand Senyum tuh bisa dipajang gitu. Oke, berarti ada semacam kenang-kenangan ya, atau mungkin handmade ya untuk Grand Senyum sendiri. Sama dari Mbak Angel juga punya kenang-kenangan secara nama, sudah melakukan kegiatan di situ ya. Oke, berarti dapat hal yang value lebih nih Mbak nih. Nah ini kayaknya juga ada batik lain juga nih. Ini kalau nggak salah ini kan motifnya semacam kayak 3D gini ya Mbak ya, 3D terus dia ada beberapa warna. Ini caranya gimana nih Mbak? Ini kan ada semacam abstrak gini loh. Iya. Nggak susah kok? Apa ditempel aja? Enggak, gitu? Ini semua canting. Jadi pertama itu gambar dulu. Sebenarnya motif utama tuh ada dua kan, ini sama yang bunga ini. Jadi kayak ini kayak daun gitu, terus ini bunga. Terus ya udah tinggal digeser aja, digambar, pokoknya digambar. Kayak yang lain. Berarti nempelnya pakai daun asli? Enggak, ini gambar terus jiplak. Jiplak, terus geser. Udah selesai, terus fokus ngewarnain yang mana dulu. Oh, yang udah yang hijau kuning dulu semuanya kayak gitu. Terus baru ini. Ini lumayan susah juga, ini masih trial. Karena ini kan kalau dilihat warnanya keluar juga ya. Jadi karena ini kainnya tuh lebar, terus prosesnya lama. Jadi malamnya itu ini juga waktunya tuh lebih lama. Jadi ketika diwarna terus direbus itu malamnya tuh sebenarnya lilinnya harus ditutup lagi. Jadi kayak 2 kali proses gitu kan. Kalau langsung kan dia enak ya, masih panas. Ini kayak udah ngeletek gitu. Terus tapi ya nggak buruk banget sih, nggak kelihatan juga. Seninya itu kelihatan Bu. Kayak ada 3D-nya itu loh. Ada warna-warna yang gelap terangnya itu ada. Bentuknya kan abstraksinya itu rapih gitu loh Mbak. Nggak terlalu acak banget tapi rapih gitu. Oh ini berarti banyak proses ya, tidak hanya melalui satu blok malam, mungkin ada dobelan lagi ya? Iya, ini tuh 6 bulan kurang lebih aku nyelesain ini dari awal sampai akhir. Gede ya soalnya? Iya, ini 1 meter. Nah, ini Mbak ngomong-ngomong sendiri, sebenarnya itu kalau untuk terkait membatik sendiri nih, di Yogyakarta kan ada banyak ya? Iya. Kalau peran sertanya Mbak Angel kan melalui anak muda nih, kepeminatannya itu gimana sih dari anak muda itu sendiri, responnya terhadap adanya fasilitator pelatihan membatik dari Mbak Angel nih kira-kira? Mereka itu antusiasmenya seperti apa tuh? Sebenarnya anak muda itu pengen Mas, mereka tuh pengen, mereka penasaran, tapi mereka tuh nggak tahu caranya. Terus yang paling membuat aku merasa sayang banget adalah anak muda ini sebenarnya nggak tahu arti dari batik itu sendiri. Kan batik ini bukan sekadar motif, tapi kan teknik merintang kain dengan malam panas gitu. Jadi mereka lihatnya kalau baju yang kayak gini, oh ini batik gitu. Tapi kita harus lihat dulu dong, misal dijual di toko, itu sebenarnya batik atau bukan gitu, atau itu hanya tekstil bermotif batik, bukan. Iya, banyak kan sekarang karena kan harga juga lebih murah. Itu bukan, maksudnya bukan terus kita anti enggak, tetapi pemahaman kita biar waktu kita itu belajar batik kita ngerti gitu. Oh, batik itu yang kayak gini. Nah, gitu. Gimana nih Mbak? Nah, kan tadi ada disebutkan ada dualitas ya. Dualitas ada yang mungkin tekstil bermotif batik. Ada yang memang itu batik asli yang mengandung makna. Nah, gimana nih?
cara membedakannya atau mungkin dari batik itu sendiri maknanya sedalam apa sih kira-kira tuh? Kalau untuk motif-motif di Jogja ini sebenarnya banyak ya, banyak banget. Motif larangan juga ada. Terus cara kita itu membedakan sekarang. Ini batik nih. Ya, terus sebenarnya kan nggak segampang itu karena tuh yang tekstil itu orangnya udah pada pinter gitu kan bikinnya kayak bolak-balik sama. Kalau aku sempat dapat tips dari teman yang emang dia itu kuliah di bidang batik itu bisa juga dari baunya gitu. Dan yang paling khas itu kalau memang kita lihat secara visual dia harus bolak-balik depan belakang dan itu sama gitu. Kalau kita cuman yang depannya bagus banget tapi ternyata baliknya polos ya udah berarti itu tekstil. Iya, kayak gitu. Ini kan tembus ya. Yang tembus. Terus memang beda ya kalau misalnya karya canting atau yang batik tulis itu cenderungnya nggak terlalu rapi. Kalau cap kan dia ya bukannya tinggal aja tapi lebih enak gitu ya. Tapi itu juga perlu hati-hati sih buat nyambungin satu sama lainnya. Berarti ada banyak ya? Ada banyak. Terus itu nggak bisa langsung gitu loh. Kita misalnya masih awam tentang batik terus kita ngelihat kita disuruh bedain gitu belum tentu gitu. Kayak ada sesuatu, perlu punya rasa dulu gitu. Kan aku digabung di Paguyuban Pecinta Batik juga. Paguyuban Pecinta Batik Sekar Jagad pernah ada satu sesi membedakan batik, tulis, printing dan cap. Nah, di situ orang-orang itu mereka bilang, "Ini saya ngerasa yang ini tulis, yang ini cap gitu." Jadi mereka udah ada rasa gitu. Mereka udah tertarik sama batik, sering beli batik gitu. Berarti selain dari wujud fisik dari barangnya, ini membedakan batik itu tadi kan dengan visualisasi bahwa antara depan dan belakang itu harus tembus dan juga dari polanya ya. Sama ada rasa juga ya Mbak. Berarti secara rasa bahwa karena mereka sudah berpengalaman secara experience batik udah bisa tuh ya. Oh ini batik asli nih. Oh ini tekstil nih. Itu ya juga bisa gitu ya. Berarti memang ada pendekatan-pendekatan tertentu ya. Nah, ini ngomong-ngomong sendiri nih tentang Mbak Angel ini kan tadi dunia perbatikan terus kepemimpinan ke anak muda juga banyak ya karena mereka rasa penasaran dan juga mungkin belum terlalu dikenalkan secara anak muda ya. Rata-rata kan dia hanya di balik layar atau mungkin sudah dalam bentuk wujud jadi ya. Nah, sekarang kan udah mulai ramai nih terkait batik sendiri. Nah, ini ngomong-ngomong nih kayaknya Mbak Angel juga selain dari penerima mahasiswa LPDP terus aktif di batik, kayaknya dulu semacam pernah jadi duta juga ya, duta bahasa atau duta batik juga kan ya? Iya. Nah, kira-kira di pengalaman yang itu bisa menarik value apa nih untuk Mbak Angel sendiri dan juga teman-teman anak-anak muda zaman sekarang nih mungkin dari duta-duta itu kira-kira? Kalau pengalaman mengikuti duta bahasa, jujur itu pertama kali. Karena aku basicnya juga di bahasa, S1 bahasa Perancis, jadi penasaran gimana sih ikut dunia perdutaan, terutama di bidang bahasa ini, gitu. Terus jadi mulai untuk belajar karena nggak semata-mata dari jurusan bahasa terus pasti nanti yang menang gitu, nggak juga gitu. Teman-teman yang menang juga banyak yang dari jurusan lain, tapi di situ belajar untuk ya tadi menyusun program kerja, terus belajar berbicara di depan umum, menyusun kalimat, terus konsep gimana kita berbicara, terus gimana kita untuk berpenampilan itu ya kuncinya dari kedua ajang tersebut. Terus untuk duta batik sendiri, nah ini semacam titik balik juga gimana aku mendapatkan beasiswa LPDP ini. Aku masuknya di kajian pariwisata, tapi waktu wawancara itu justru nggak banyak ditanya tentang pariwisata gitu, karena aku banyak menulis tentang batik di isaiku, jadi di situ malah jadi ngobrol gitu sama interviewernya kalau tentang batik ini, jadi aku malah diminta untuk jelasin itu dan aku enjoy di situ. Dan sekarang itu aku pengen fokus ke pariwisata budaya gitu, jadi apa yang aku dapetin di duta bahasa itu bikin aku bisa jadi lebih pede, terus di duta batik secara ilmu gitu yang menjadikan waktu S2 sekarang ini ya itu tadi ingin aku fokuskan ke situ. Berarti di wilayah pariwisata dan kebudayaan ya? Iya betul. Pertemuan kita kan dulu sebenarnya juga agak lumayan lucu ya. Kita kan ketemu di acara bedah buku ya Mbak Angel ya, dan kebetulan sama-sama jadi narasumber ya. Aku sebagai yang pencerita secara bedah bukunya, Mbak Angel secara makronya ya waktu itu. Nah, ngomong-ngomong sendiri sekarang Mbak Angel juga banyak jadi pembicara juga kan, public speaker juga kan saat ini kan?
Beberapa kali Mas, beberapa ya? kali sempat diberikan kesempatan ya. Rata-rata ya juga tentang kebudayaan, batik dan pariwisata atau hal yang lain juga tuh? Kalau rata-rata kemarin di tahun kemarin sih, di tahun kemarin itu sharing tentang beasiswa. Jadi dari teman-teman Ikatan Duta Bahasa DIY itu membuat semacam seminar nasional tips and trik lolos beasiswa. Jadi teman-teman pengurus itu melobi aku dari penerima beasiswa LPDP dan penerima beasiswa unggulan gitu. Terus ya waktu kita ketemu itu tentang buku Manusia Biru. Manusia Biru itu ya keren ya. Iya. Terus di tahun lalu beberapa kali mengisi di karantina perdutaan dari Jawa Timur karena waktu itu satu apa ya di bawah naungan PT yang sama dengan Duta Batik. Jadi di ajang waktu itu Duta Batik Riau, terus Putra Putri Pendidikan beberapa kali gitu Mas. Oke, berarti kan tidak menutup kemungkinan hanya di wilayah batik saja. Betul. Ada banyak ya. Tadi ranahnya udah diceritain semua oleh Mbak Angel. Nah nanti mungkin siapa tahu nih kan teman-teman karakter people juga melihat bahwa potensi lain di diri Mbak Angel atau mungkin nanti bisa jadi pembicara atau public speaker di tempat lain kan nanti mungkin bisa kontak atau melalui Instagramnya Mbak Angel ya nanti ya. Nanti kita cantumin lah ya. Oke. Nah Mbak Angel sendiri nih ngomong-ngomong nih saat ini tuh ketertarikannya untuk itu kan masa lampau ya, pengalaman yang didapat dari experience ya. Kalau sekarang kan udah hampir semester akhir ya kalau nggak salah ya. Baru semester 2. Oh, baru semester 2. Iya. Oke. Belum sampai ke akhir ya berarti ya. 1 tahun lagi. Oke. Ini ya. Bentar lagi sih bakal 1 tahun. Iya. Oke. Ada nggak nih rencana semacam goals-goalsnya Mbak Angel ke depan mau apa aja nih setelah lulus nih kira-kira? Oke, setelah lulus nanti pastinya harus di Indonesia dulu ya Mas, selama 5 tahun harus mengabdi di sini dulu. Iya, 2N+1, 5 tahun di situ. Jujur belum kepikiran untuk studi lanjut, ada plan tapi itu kayak nanti 5 tahun ke depan. Tetap akan memberdayakan si batik ini dimanapun nanti aku bekerja, akan tetap aku jalani gitu. Aku jalani pengen fokus. Sebenarnya kemarin tuh sempat kepikiran bahwa akan membuat karya batik ini untuk hadiah ulang tahun dan souvenir pernikahan gitu. Karena kemarin tuh baru aja di bulan kemarin itu ada teman yang ulang tahun terus aku kasih kan. Terus kakakku kan juga habis menikah. Terus aku kasih kadonya kayak gini juga gitu. Iya, dan dia bilang ini nggak ada yang jual di mana-mana. Iya, ini mahal gitu. Bukan masalah harganya, tapi memang itu karya gitu. Karya. Oke, berarti ini ada banyak hal. Jadi ini pengalaman juga udah banyak ya Mbak Angel ya. Nah, kira-kira nih Mbak Angel, kira-kira ada pesan-kesan nggak nih untuk anak-anak muda di era sekarang nih yang mungkin lagi banyak hal ya di era digital dan juga non digital. Mbak Angel kan udah banyak experience nih dari wilayah kebudayaan, anak muda dan juga penggerak juga di wilayah batik ya ini melalui anak muda. Kira-kira pesannya untuk anak-anak muda saat ini apa nih di wilayah kebudayaan dan juga pariwisata yang berkaitan dengan local wisdom deh untuk mereka? Kan itu banyak nilai yang hilang nih sebenarnya dan mereka itu kadang ada yang tidak tahu atau tidak ngeh secara rasa. Iya. Nah, dari Mbak Angel pesannya untuk anak-anak gimana nih untuk generasi yang sekarang? Oke, buat teman-teman, sebenarnya aku pernah ditanya, kamu pernah capek nggak sih gitu? Karena kan banyak yang aku kerjain. Aku bilang aku pernah, tapi mereka nggak ngelihat itu gitu. Jadi coba kita meskipun capek ya udah nggak apa, kalau misalnya kita lagi capek kita berhenti hari itu, kita lagi sedih rasain aja, jangan bilang kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh capek. Kita bisa bangkit lagi di hari berikutnya gitu. Dan banyak lika-liku sebenarnya Mas bisa sampai di sini, nggak segampang itu tantangannya juga. Untuk teman-teman semuanya di bidang apapun sih sebenarnya, nggak merujuk ke bidang-bidang tertentu, kalian tuh bisa hebat di bidang masing-masing. Coba jalani dan coba konsisten. Nah itu sih yang penting tuh konsisten. Kalau memulai mungkin bisa dibilang lebih mudah daripada konsisten ya. Dan coba cari teman-teman di sekitar kalian, orang-orang yang bisa support kalian buat maju di bidang itu. Oke, teman-teman karakter people, kita dapat pelajaran value yang berharga ya tentang local wisdom dari Mbak Angel kaitannya dengan Duta Batik dan juga area penggerak pemuda melalui batik dan budaya ya. Ini harapannya nanti ke depan lebih meluas lagi berdampaknya ya Mbak Angel. Amin. Dan semoga sukses terus
lancar kuliahnya, lolos ya LPDP-nya ya. Iya. Nanti jangan lupa mengabdi dulu ya. Iya, siap. Jangan sedikit-sedikit keluar dulu ya gitu. Ini kayaknya masih ada banyak hal yang dibutuhkan untuk anak muda di Indonesia ya. Oke, teman-teman karakter people, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya. Kali ini Ngopi Tipis dengan value membatik bersama Mbak Angel cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Salam.